Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur semua. Pernah nggak sih kita merenung sejenak? Mungkin saja kiamat itu bukan seperti yang selama ini dibayangkan. Bukan langit terbelah, bukan gunung meledak, bukan bumi terbalik. Bisa jadi, kiamat itu udah dimulai dari hal-hal kecil yang terjadi di dalam diri kita. Diam-diam, tanpa kita sadari. Saya ajak Anda berpikir pelan-pelan ya. Menurut saya diawali dengan jangan berprasangka buruk kepada matahari. Kita sering dengar cerita, kalau matahari terbit dari barat, itu tanda kiamat. Tapi coba kita pikir, matahari itu sumber kehidupan. Tanpa matahari, nggak ada tanaman, nggak ada udara hangat, bahkan tubuh kita pun butuh sinar matahari buat bertahan hidup. Matahari itu bukan musuh. Dia nggak pernah marah, nggak pernah pilih kasih. Semua orang dikasih cahaya yang sama, entah dia kaya atau miskin, baik atau jahat. Jadi, kok bisa kita berpikir bahwa kalau matahari berubah arah? Bagaimana kalau itu cuma simbol? Mungkin maksudnya bukan mataharinya yang berubah, tapi kesadaran manusia yang balik arah. Yang tadinya ngikutin ego, mulai belajar pakai hati. Yang tadinya keras, mulai belajar lembut. Selanjutnya, coba Anda lihat di sekitar. Sungai yang dulunya jernih, sekarang keruh dan bau. Hutan yang dulu hijau, sekarang jadi lahan kosong atau tambang. Tapi siapa yang bikin itu semua? Kita sendiri, manusia, lalu kita bilang, alam sedang hancur. Padahal yang hancur bukan alamnya. Yang hancur adalah kesadaran kita. Kita hidup serakah, berlomba-lomba punya segalanya, tapi lupa bahwa bumi ini cuma titipan. Saya pernah lihat sendiri, di satu desa, anak-anak kecil udah nggak kenal permainan tradisional, yang mereka tahu cuma HP dan TikTok. Tiap sore, bukan suara anak main, tapi cuma suara notifikasi. Padahal dulu, halaman rumah jadi tempat tertawa bersama. Itu juga kiamat kecil, tapi nyata. Kiamat dari hilangnya rasa, hilangnya hubungan manusia dengan alam, dan dengan sesama. Banyak orang takut dengan kata dimatikan, tapi coba pikir lebih dalam, bisa jadi yang dimatikan itu bukan tubuh kita, tapi kebodohan kita, kebodohan tentang hidup, kebodohan tentang makna cinta, makna berbagi, makna menyatu dengan alam. Pernah nggak Anda merasa seolah hidup Anda kosong walaupun punya segala? Itu tandanya, mungkin ada yang sedang dimatikan dalam diri kita, bukan tubuh, tapi egonya, supaya kita bisa belajar ulang, supaya kita nggak terus tersesat. Lalu, apa artinya dibangkitkan? Buat saya, kebangkitan itu saat seseorang mulai belajar lagi, mulai buka pikiran, mulai terbuka dengan ilmu baru. Bukan ilmu yang bikin kita merasa paling benar, tapi ilmu yang bikin kita jadi lebih rendah hati. Contohnya begini, seorang bapak tua yang dulunya keras, suka marah, suka ngatur, tapi suatu hari, dia sakit. Nggak bisa ngapa-ngapain, anak-anaknya yang dulu dia bentak-bentak, sekarang yang ngurusin dia. Dari situ, si bapak mulai berubah. Itu kebangkitan. Bukan karena dia pindah tempat, tapi karena kesadarannya bangun. Banyak yang ngebayangin padang mahsyar itu, tempat mengerikan. Tapi coba bayangkan, bagaimana kalau padang mahsyar itu bukan tempat fisik, tapi kondisi batin. Tempat di mana semua niat, semua dosa, semua cinta, dibuka semua. Kayak saat Anda duduk sendiri di malam hari, semua kesalahan masa lalu muncul, semua penyesalan datang, dan hati Anda terasa lapang karena sadar. Itulah padang mahsyar, tempat kita bertemu diri sendiri yang paling jujur. Saya percaya satu hal, Tuhan atau Allah, itu bukan sosok yang kejam, bukan sosok yang nunggu kita salah buat dihukum. Kalau Tuhan menciptakan dunia dengan kasih sayang, masa iya? Dia mau hancurin semuanya? Saya lebih percaya bahwa yang dihancurkan itu bukan dunianya, tapi sistem kebodohan kita. Dikasih peringatan lewat alam, lewat sakit, lewat perpisahan, semua itu untuk membuat kita kembali ke hati. Jadi, kalau Anda tanya saya, apa kiamat sudah dekat? Saya jawab, bisa jadi sudah. Tapi bukan kiamat yang Anda bayangkan, kiamat itu bukan akhir. Tapi proses pembersihan, supaya kita jadi versi terbaik dari diri kita. Coba kita tengok sekeliling. Anak-anak kehilangan arah.
Orang tua merasa sendiri. Alam menjerit, tapi di balik itu semua, selalu ada kesempatan buat bangkit. Kalau Anda masih bisa merenung, masih bisa merasa sedih, melihat orang susah, masih bisa tersenyum, kecil tertawa, berarti kiamat belum benar-benar selesai dalam diri Anda. Masih ada cahaya, masih ada harapan. Nah, sekarang saya ingin ajak Anda melangkah lebih jauh, lebih dalam. Karena kalau kiamat bukan kehancuran, tapi pembersihan. Lalu apa sebenarnya maksud Tuhan menciptakan semuanya? Dan kenapa ada banyak jalan menujunya? Saya pernah dibilang aneh karena suka mikir terlalu dalam. Katanya, udah, nggak usah pakai filsafat-filsafatan, nanti sesat. Tapi saya jawab santai. Kalau berpikir aja dilarang, berarti kita disuruh bodoh selamanya dong? Bukankah akal itu juga ciptaan Tuhan? Dan kalau akal dikasih, berarti dipakai. Termasuk buat bertanya, merenung, dan mencari makna. Dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Surah Al-Baqarah 62. Coba Anda renungkan ayat itu baik-baik. Itu artinya, Tuhan tidak sempit seperti yang dibayangkan manusia. Yang dinilai bukan label agamanya, tapi keimanan, amal perbuatannya, dan kesadaran bahwa hidup ini ada tanggung jawabnya. Lalu saya tanya ke diri saya sendiri, apakah saya akan mengingkari ayat ini? Tentu tidak. Karena itu jelas-jelas firman-Nya. Saya lahir dan besar di bumi Nusantara. Saya tumbuh dengan cerita-cerita wayang, pitutur leluhur, dan falsafah Jawa yang mengajarkan, sapa nyandhung banyu bakal teles. Sapa artinya, siapa yang menyakiti akan merasakan akibatnya. Siapa yang menanam kebaikan akan memetik kebaikan pula. Dan saya percaya, filsafat Jawa juga berasal dari ciptaan Allah. Karena semua yang ada di alam semesta ini, dari pohon, air, tanah, angin, sampai ilmu dan bahasa, semuanya ciptaannya. Kalau begitu, bagaimana mungkin kita anggap salah sesuatu yang berasal dari ciptaannya juga? Yang penting, apakah ajaran itu membawa kita ke arah kasih sayang, keadilan, dan kesadaran? Banyak orang nunggu-nunggu kiamat seolah itu kejadian yang tiba-tiba. Padahal, kalau Anda jeli, kiamat itu proses, dimulai dari dalam, dari rusaknya akhlak, hingga runtuhnya logika. Contoh kecil, orang tua yang dihina oleh anaknya sendiri. Suami istri tinggal serumah tapi nggak saling bicara. Taman kota dibangun, tapi pohonnya ditebang semua. Itu semua adalah kiamat sosial. Bukan karena bumi berguncang, tapi karena cinta, adab, dan nalar mulai padam. Sering muncul pertanyaan, kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa dibiarkan semua ini terjadi? Jawabannya, buat saya pribadi, adalah Tuhan itu maha penyayang, tapi manusia diberi kehendak bebas. Kita yang memilih, kita yang menebang pohon, kita yang buang sampah ke sungai, kita yang saling membenci. Lalu, Tuhan kasih tanda-tanda, lewat bencana kecil, lewat rasa kehilangan. Itu bukan hukuman, tapi peringatan, agar kita sadar, balik arah, dan memperbaiki diri. Jadi, mungkin bukan kiamat yang harus kita takuti, tapi justru kesempatan sebelum kiamat itulah yang harus kita jaga. Kesempatan untuk belajar, berbuat baik, mencintai, dan memahami. Tuhan tidak kejam. Tuhan bukan hakim pemarah yang siap menghukum. Tuhan itu sumber kasih sayang, yang terus-menerus mengajak kita kembali. Kembali ke hati. Kembali ke fitrah. Nah, kalau Anda masih bertanya, apa kiamat itu nyata? Saya jawab, iya. Tapi bentuknya bukan seperti film-film. Kiamat adalah saat Anda nggak bisa lagi merasakan cinta. Saat Anda merasa sendiri, padahal ramai. Saat Anda merasa kaya, tapi hampa. Dan saat itu datang, satu-satunya jalan adalah kembali. Bukan ke masa lalu, tapi ke dalam hati sendiri. Whiskey glass
家族の風景7時には帰っておいでとフライパンマサどこにでもあるような家族の風景